Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan begitu saja, seolah tanpa arah, tanpa makna yang jelas? Seolah setiap hari hanya diisi oleh rutinitas dan kebingungan, dan kamu bertanya-tanya, mengapa aku ada di dunia ini? Hari ini, saya ingin mengajak kamu untuk merenung sejenak. Menyadari bahwa kelahiranmu bukanlah kebetulan. Setiap jiwa yang lahir di dunia ini memiliki tujuan, memiliki misi jiwa yang menunggu untuk diingat dan dijalani. Bisa jadi selama ini kamu merasa tersesat atau kehilangan arah, tapi percayalah, ada rencana ilahi yang lebih besar sedang menuntunmu. Misi jiwa bukan hanya tentang pencapaian duniawi atau kesuksesan materi, melainkan tentang menemukan makna, damai, dan cahaya dalam hidup. Saat kita mulai menyadari tujuan kita, hidup yang tampak biasa pun berubah menjadi perjalanan penuh keajaiban dan pembelajaran. Dalam video ini, kita akan menelusuri setiap lapisan dari misi jiwamu. Kita akan belajar mengenali tanda-tanda yang diberikan oleh jiwa, mengatasi hambatan yang menghalangi, dan mulai menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih tinggi. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju pemahaman ini adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa bersama. Semoga setiap penonton yang hadir di sini diberikan kesadaran, ketenangan hati, dan kemampuan untuk mengenali misi jiwa masing-masing. Semoga setiap dari kita diberikan petunjuk untuk menjalani hidup dengan penuh makna, serta keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Amin. Jika kamu merasakan bahwa konten ini bisa memberikan manfaat, dukunglah channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Dengan begitu, lebih banyak orang akan mendapatkan inspirasi dan panduan untuk menyadari misi jiwa mereka. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Bersiaplah untuk membuka hati, menyelami kedalaman jiwa, dan menemukan bahwa kamu tidak pernah lahir secara kebetulan. Ada misi yang menunggumu untuk diingat. Setiap manusia yang lahir di dunia ini membawa sebuah cahaya yang unik, sebuah energi yang tidak mungkin sama dengan orang lain. Dari detik pertama kehidupan, jiwa kita memulai perjalanan panjangnya di bumi, membawa misi yang hanya bisa diwujudkan oleh diri kita sendiri. Tidak ada satupun kelahiran yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada jiwa yang tersesat tanpa tujuan. Setiap jiwa, sekecil apapun, memiliki peran dan kontribusi dalam keseimbangan alam semesta. Namun, seringkali kita lupa. Kita terjebak dalam rutinitas, dalam kebisingan dunia, hingga suara lembut dari jiwa kita sendiri tenggelam. Kita merasa gelisah, hampa, atau bingung, tanpa menyadari bahwa rasa itu adalah tanda, sebuah panggilan dari jiwa kita yang mencoba diingatkan akan misinya. Saat kamu merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, saat hatimu terasa kosong meski dunia memberimu kenyamanan, itulah saatnya kamu mendengarkan bisikan jiwa. Jiwa kita lahir dengan potensi yang luar biasa. Ada bakat, ada kecenderungan, ada keinginan yang lahir dari kedalaman hati yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Semua itu adalah petunjuk. Semua itu adalah bagian dari misi yang menunggu untuk ditemukan. Bayangkan sebuah lentera yang ditempatkan di sebuah ruangan gelap. Cahaya itu ada, tetapi kita harus menyalakannya agar terang itu bisa membimbing langkah kita. Jiwa kita seperti lentera itu, menunggu untuk menyala melalui kesadaran dan perhatian kita. Salah satu tanda bahwa jiwa kita memiliki misi adalah perasaan, tertarik, atau terpanggil pada sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Bisa berupa keinginan membantu orang lain, menciptakan sesuatu yang bermanfaat, atau bahkan sekadar menemukan kedamaian batin yang sejati. Hal-hal kecil yang membuat hati bergetar itu adalah petunjuk dari jiwa kita. Saat kita mulai memperhatikannya, kita menyadari bahwa hidup bukan sekadar menjalani hari-hari, tetapi menjalani tujuan yang lebih dalam. Seringkali, orang-orang merasa bahwa mereka harus menunggu momen besar atau pencapaian monumental untuk menemukan misi mereka. Padahal, misi jiwa biasanya mulai terlihat dari hal-hal sederhana, dari rasa empati, dari rasa penasaran yang mendalam, dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar, atau dari dorongan untuk mencari kebenaran.
Jiwa yang sadar akan misinya akan menuntun kita pada perjalanan yang penuh makna, bukan sekadar pencarian kesenangan duniawi atau pengakuan sosial. Jiwa yang lahir di dunia ini juga membawa pengalaman dan pelajaran yang unik. Beberapa pelajaran datang dalam bentuk kebahagiaan dan cinta, beberapa datang melalui ujian dan penderitaan. Semua pengalaman itu tidaklah sia-sia. Mereka adalah sarana agar jiwa mengingat siapa dirinya sebenarnya dan apa tujuan hidupnya. Bahkan rasa sakit yang mendalam pun bisa menjadi pintu menuju kesadaran spiritual, bila kita mampu melihatnya sebagai bagian dari misi yang lebih besar. Ketika kita mulai memahami bahwa kita tidak lahir secara kebetulan, hidup pun berubah. Segala sesuatu yang sebelumnya tampak acak kini memiliki makna. Setiap pertemuan, setiap tantangan, setiap keputusan, adalah bagian dari perjalanan yang sudah dirancang oleh jiwa. Dan ketika kita mulai menyadari hal ini, kita belajar untuk menghargai hidup, menghargai diri sendiri, dan menghargai setiap orang yang kita temui. Jadi, jika hari ini kamu merasa bingung, jika hidup terasa berat, ingatlah satu hal, kamu tidak pernah lahir tanpa alasan. Jiwa yang ada dalam dirimu memiliki tujuan yang menunggu untuk diingat dan dijalani. Tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada perjalanan yang tanpa makna. Segala sesuatu yang kamu alami, setiap rasa yang kamu rasakan, adalah bagian dari peta spiritual yang membimbingmu menuju pemahaman diri dan pencapaian misi hidupmu. Mulailah membuka hati untuk mendengarkan bisikan jiwa. Renungkan hal-hal yang membuatmu merasa hidup lebih bermakna. Sadari bahwa setiap detik dalam hidupmu adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan misi jiwamu. Dan ketika kamu mulai menyadari keunikan dan tujuan dirimu, dunia di sekitarmu pun akan mulai terlihat lebih jelas, lebih terang, dan lebih penuh makna. Ingatlah, setiap jiwa lahir dengan tujuan. Setiap manusia ada karena sebuah alasan ilahi. Dan kini, saat kamu mulai memahami ini, perjalananmu menuju pemenuhan misi jiwa telah dimulai. Percayalah, langkah pertama untuk mengingat misi jiwamu adalah menyadari bahwa kamu tidak pernah lahir secara kebetulan. Setelah kita menyadari bahwa setiap jiwa yang lahir memiliki misi, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita mengenali misi itu? Bagaimana kita tahu jalan yang kita pilih sejalan dengan tujuan sejati jiwa kita? Jawabannya sering tersembunyi dalam tanda-tanda yang diberikan oleh jiwa, yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, dalam intuisi, pengalaman, dan bahkan dalam momen yang tampak kebetulan. Jiwa berkomunikasi dengan cara yang lembut. Ia tidak berteriak atau memaksa, melainkan memberi isyarat, bisikan halus, dan perasaan yang menuntun kita. Kadang, ia hadir melalui rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan, dorongan hati yang kuat untuk melakukan sesuatu, atau ketertarikan mendalam pada topik, orang, atau tempat tertentu. Semua ini adalah petunjuk spiritual yang harus kita perhatikan. Salah satu bentuk tanda yang paling umum adalah intuisi. Intuisi adalah suara hati yang muncul tanpa logika, namun sangat akurat. Misalnya, kamu mungkin merasa ragu pada suatu keputusan, tapi ada rasa tenang yang muncul ketika memilih jalan tertentu. Rasa itu adalah cara jiwa memberitahu, inilah jalanku. Ikutilah, dan kau akan menemukan makna. Jangan pernah meremehkan bisikan kecil ini, karena seringkali ia lebih kuat dari pertimbangan rasional. Selain intuisi, mimpi juga merupakan jendela bagi jiwa. Dalam banyak tradisi spiritual, mimpi dianggap sebagai bahasa simbolik yang membawa pesan dari alam batin. Mimpi yang berulang, penuh simbol, atau meninggalkan kesan mendalam biasanya bukan sekadar kebetulan. Mereka bisa menjadi cara jiwa menuntun kita, menunjukkan jalan, atau memberi peringatan tentang sesuatu yang perlu diperhatikan. Mencatat mimpi-mimpi ini dan merenungkannya dapat membuka wawasan tentang misi hidup yang sedang menunggu untuk ditemukan. Petunjuk jiwa juga muncul melalui pengalaman hidup. Setiap pertemuan, peristiwa, dan tantangan yang kita alami membawa makna tertentu. Misalnya, seseorang yang selalu tertarik membantu orang lain mungkin sebenarnya dipanggil untuk menjadi penyembuh, guru, atau inspirator.
Atau seseorang yang mengalami kesulitan besar dan mampu melewatinya dengan hati yang kuat, bisa jadi jiwa itu sedang belajar untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Tidak ada pengalaman yang sia-sia, semuanya adalah bagian dari bahasa jiwa yang halus. Seringkali, petunjuk ini juga datang melalui rasa ketertarikan atau rasa nyaman yang mendalam. Ketika kita melakukan sesuatu yang membuat hati bergetar, atau merasa sangat hidup dalam aktivitas tertentu, itulah saat jiwa kita berbicara. Jangan abaikan perasaan itu. Jika hati dan pikiran terasa sejalan, ada kemungkinan besar bahwa jalur itu adalah bagian dari misi yang menunggu untuk dijalani. Namun, memahami tanda-tanda jiwa bukanlah hal yang mudah. Dunia modern penuh dengan kebisingan, godaan, dan distraksi yang bisa menutupi suara lembut jiwa. Ego dan pikiran rasional seringkali menganggap intuisi atau perasaan halus sebagai sesuatu yang tidak penting. Disinilah pentingnya kesadaran diri dan latihan spiritual, seperti meditasi, refleksi, atau doa. Saat kita meluangkan waktu untuk mendengarkan diri sendiri, suara jiwa akan menjadi lebih jelas dan mudah dikenali. Mengenali tanda jiwa juga membutuhkan keberanian. Tidak jarang kita takut mengikuti panggilan hati karena risiko, ketidakpastian, atau ekspektasi orang lain. Padahal, misi jiwa selalu membutuhkan langkah nyata, kesediaan untuk percaya, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Ingatlah bahwa jiwa selalu menuntun dengan cara yang lembut, tapi konsisten. Jika kita benar-benar memperhatikan dan bertindak sesuai dengan petunjuk itu, jalan yang kita pilih akan terasa lebih ringan dan penuh makna. Selain itu, tanda dari jiwa sering muncul dalam bentuk kebetulan yang berulang. Kamu mungkin bertemu orang tertentu secara tidak sengaja, mendengar kata-kata yang tepat di waktu yang tepat, atau menemukan buku, video, atau pengalaman yang seolah dirancang untukmu. Semua itu adalah cara jiwa memberi arah, mengingatkan kita bahwa kita berada di jalur yang benar atau menuntun kita untuk menyesuaikan langkah kita. Akhirnya, memahami tanda dan petunjuk jiwa adalah tentang membangun hubungan intim dengan diri sendiri. Semakin kita hadir dalam hidup, semakin kita memperhatikan perasaan, intuisi, dan pengalaman, semakin kita mampu membaca bahasa jiwa. Setiap langkah kecil untuk mendengarkan dan mengikuti petunjuk itu membawa kita lebih dekat pada kesadaran misi hidup, dan pada kedamaian batin yang sejati. Jadi, mulai sekarang, berhentilah sejenak dari kesibukan dunia. Dengarkan bisikan hati, perhatikan mimpi, renungkan pengalaman, dan jangan abaikan rasa ketertarikan yang membuatmu hidup. Semua itu adalah cara jiwa menuntunmu untuk menemukan misi yang menunggumu. Ingatlah, kamu tidak pernah lahir secara kebetulan, dan setiap petunjuk yang kamu terima adalah hadiah dari jiwa untuk membimbingmu menuju tujuan sejati. Setelah kita mulai menyadari bahwa setiap jiwa memiliki misi dan mulai memperhatikan tanda-tanda dari dalam diri, muncul pertanyaan yang seringkali menggelisahkan. Mengapa terkadang kita tetap merasa tersesat? Mengapa kita sulit mengingat atau mengikuti misi jiwa kita? Meskipun petunjuk sudah diberikan, jawabannya sederhana. Ada hambatan-hambatan yang menghalangi kesadaran jiwa, dan sebagian besar berasal dari dalam diri kita sendiri. Salah satu hambatan terbesar adalah ego. Ego cenderung menutupi suara lembut dari jiwa dengan suara, aku harus, dan aku ingin, yang berpusat pada diri sendiri. Ego sering menilai, membandingkan, dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan duniawi. Saat ego dominan, kita mungkin menolak panggilan hati yang sejati karena tampak sulit, berisiko, atau berbeda dari norma sosial. Padahal, misi jiwa seringkali membutuhkan keberanian untuk melawan ego, melepaskan keinginan yang bersifat sementara, dan menepati panggilan batin yang lebih tinggi. Selain ego, ketakutan dan keraguan adalah penghalang lain yang kuat. Ketakutan akan kegagalan, penolakan, atau kehilangan kenyamanan sering membuat kita mengabaikan bisikan hati. Kita takut mengambil langkah menuju misi jiwa karena jalan itu tampak tidak pasti. Padahal, setiap ketakutan adalah ujian yang diberikan jiwa agar kita belajar untuk mempercayai proses hidup.
Ketika kita mampu menatap ketakutan dengan keberanian dan tetap bergerak maju, kita sebenarnya sedang melatih jiwa untuk tetap selaras dengan tujuan sejati. Trauma dan pengalaman masa lalu juga sering menjadi penghalang. Luka lama, kekecewaan, dan kesedihan dapat membuat seseorang menutup diri dari panggilan spiritual. Jiwa yang mencoba memberi petunjuk seringkali dibungkam oleh rasa sakit yang belum disembuhkan. Itulah mengapa refleksi diri, penyembuhan emosional, dan memaafkan diri sendiri atau orang lain menjadi bagian penting dalam perjalanan spiritual. Dengan membersihkan hati dari beban masa lalu, jiwa dapat berbicara lebih jelas, dan misi kita mulai terasa lebih nyata. Tidak hanya hambatan internal, dunia luar pun bisa menjadi penghalang. Tekanan sosial, ekspektasi keluarga, persaingan, dan hiruk-pikuk kehidupan modern sering membuat kita lupa mendengar diri sendiri. Kita sibuk mengejar standar orang lain, membandingkan hidup dengan kehidupan orang lain, dan menyesuaikan diri dengan norma yang bukan milik kita. Saat fokus kita terpecah oleh hal-hal duniawi, suara jiwa menjadi samar dan petunjuk yang seharusnya jelas pun bisa terlewatkan. Kemudian ada juga kebiasaan hidup yang menutup kesadaran. Rutinitas yang monoton, konsumsi media yang berlebihan, dan ketergantungan pada hiburan instan membuat kita sulit merenung. Jiwa berbicara dalam ketenangan, dalam momen diam, dan dalam kesadaran yang hadir. Jika kita terlalu sibuk atau terlalu bising, kita kehilangan kesempatan untuk membaca tanda-tanda yang dikirimkan. Membuat ruang untuk introspeksi, meditasi, atau hanya duduk tenang sejenak adalah langkah sederhana namun penting agar misi jiwa dapat dikenali. Hambatan lain yang sering terlupakan adalah ketidaktahuan akan diri sendiri. Banyak orang menjalani hidup tanpa menyadari siapa mereka sebenarnya. Mereka mengidentifikasi diri dengan pekerjaan, status sosial, atau prestasi, sehingga lupa mendengarkan panggilan jiwa. Misi jiwa baru bisa dikenali ketika kita mulai menyingkap lapisan-lapisan diri, memahami nilai, minat, dan kekuatan yang diberikan secara unik oleh Pencipta. Yang paling menantang adalah bahwa hambatan-hambatan ini sering tidak disadari. Kita bisa merasa gelisah, hampa, atau bingung tanpa tahu apa yang menahan kita. Disinilah pentingnya kesadaran dan latihan spiritual. Meditasi, doa, refleksi, jurnal, atau bimbingan dari orang yang memahami perjalanan jiwa dapat membantu membuka pintu kesadaran. Dengan kesabaran dan konsistensi, hambatan yang dulu terasa berat perlahan-lahan menghilang, dan suara jiwa semakin terdengar jelas. Kunci penting lainnya adalah kesediaan untuk melepaskan. Melepaskan keinginan yang tidak sejati, melepaskan ketergantungan pada pengakuan orang lain, dan melepaskan kebiasaan yang menahan jiwa. Saat kita mulai melepaskan, ruang bagi misi jiwa untuk muncul menjadi lebih luas. Kita mulai merasakan dorongan batin yang autentik, langkah-langkah yang kita ambil terasa ringan, dan setiap keputusan seakan diarahkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Akhirnya, hambatan dalam mengingat misi jiwa bukanlah akhir dari perjalanan. Mereka justru adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap rintangan yang dihadapi, setiap ketakutan yang ditaklukkan, dan setiap luka yang disembuhkan membawa kita lebih dekat pada kesadaran diri dan pemahaman misi sejati. Jiwa tidak berhenti berbicara, dan semakin kita belajar mendengarkan, semakin jelas petunjuknya. Ingatlah, setiap hambatan adalah panggilan untuk lebih hadir, lebih sadar, dan lebih berani. Jangan takut pada kesulitan. Itu adalah tanda bahwa jiwa kita sedang menguji kita untuk tumbuh. Dengan kesabaran, introspeksi, dan keberanian, kita dapat melewati semua hambatan, membuka jalan bagi misi jiwa untuk dikenali, dan melangkah menuju kehidupan yang penuh makna dan kedamaian sejati. Setelah kita menyadari bahwa setiap jiwa memiliki misi dan memahami hambatan yang sering menahan kita, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara menghubungkan diri dengan misi jiwa itu? Bagaimana kita bisa menembus kebisingan dunia, melewati ketakutan dan ego, untuk mulai menyadari panggilan batin yang sejati? Jawabannya terletak pada kesadaran, latihan spiritual, dan tindakan nyata yang menguatkan hubungan kita dengan jiwa.
Langkah pertama adalah membangun kesadaran diri. Kesadaran diri bukan sekadar mengetahui nama, pekerjaan, atau identitas sosial. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk melihat siapa kita sebenarnya, apa yang membuat hati bergetar, apa yang menenangkan jiwa, dan apa yang terasa benar di tingkat terdalam. Dengan menyadari diri sendiri, kita mulai bisa membedakan antara dorongan ego dan suara jiwa, antara keinginan sementara dan tujuan abadi. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kesadaran diri adalah melalui refleksi dan meditasi. Duduk dalam diam, menenangkan pikiran, dan menatap diri sendiri tanpa penilaian memungkinkan jiwa berbicara. Dalam ketenangan itulah kita mulai merasakan bisikan lembut yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Luangkan waktu setiap hari, meski hanya beberapa menit, untuk merenung dan mendengarkan suara hati. Lambat laun, suara jiwa akan menjadi lebih jelas, dan petunjuk yang selama ini samar mulai terlihat. Selain itu, jurnal atau catatan pengalaman adalah alat yang sangat berharga. Menulis perasaan, intuisi, mimpi, dan pengalaman sehari-hari membantu kita mengenali pola, tanda, dan petunjuk yang diberikan jiwa. Ketika kita meninjau catatan ini dari waktu ke waktu, kita akan melihat benang merah yang menghubungkan pengalaman kita dengan tujuan hidup yang lebih besar. Catatan ini juga membantu kita tetap fokus, mengingatkan kita pada arah yang seharusnya dijalani, dan mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan misi jiwa. Doa dan komunikasi dengan Yang Maha Kuasa juga merupakan cara penting untuk menghubungkan diri dengan misi jiwa. Doa bukan hanya permintaan atau harapan, tetapi sarana untuk menenangkan hati, menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi, dan membuka pintu kesadaran spiritual. Saat kita berdoa dengan tulus, kita memberi ruang bagi jiwa untuk berbicara dan membimbing langkah kita. Doa adalah jembatan antara dunia lahiriah dan dunia batin, memungkinkan kita merasakan arah dan tujuan yang sejati. Selanjutnya, perhatikan pengalaman sehari-hari sebagai pelajaran. Setiap pertemuan, tantangan, dan kebetulan bisa menjadi petunjuk dari jiwa. Dengan membiasakan diri untuk merenungkan setiap pengalaman, kita mulai melihat pola yang mengarah pada misi kita. Misalnya, rasa senang saat membantu orang lain atau kepuasan batin saat menciptakan sesuatu yang bermanfaat bisa menjadi indikasi bahwa kita sedang bergerak selaras dengan tujuan jiwa. Penting juga untuk membangun kebiasaan yang mendukung kesadaran spiritual. Mengurangi distraksi, mengatur waktu untuk introspeksi, membaca buku-buku spiritual, atau mengikuti bimbingan dari orang-orang yang memahami perjalanan jiwa dapat membantu memperkuat hubungan kita dengan misi batin. Kebiasaan sederhana seperti berjalan di alam, duduk diam sambil menatap langit, atau mengamati napas bisa menjadi jendela bagi jiwa untuk berbicara. Namun, semua langkah ini harus diiringi dengan keberanian untuk bertindak. Menyadari misi jiwa tidak cukup jika tidak diikuti dengan tindakan. Jiwa menuntun melalui dorongan lembut, tetapi kita yang harus melangkah. Bertindak sesuai petunjuk jiwa seringkali berarti keluar dari zona nyaman, menghadapi ketakutan, dan memilih jalan yang tidak selalu mudah atau populer. Setiap langkah nyata adalah bentuk penguatan hubungan kita dengan jiwa dan konfirmasi bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Terakhir, percaya pada proses adalah kunci. Menghubungkan diri dengan misi jiwa bukanlah perjalanan instan. Ada waktu untuk menyadari, waktu untuk memahami tanda, dan waktu untuk menindaklanjuti panggilan hati. Bersabarlah, tetap hadir dalam hidup. Dan percayalah bahwa setiap usaha, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan spiritual yang membawa kita lebih dekat pada tujuan sejati. Dengan langkah-langkah ini, kesadaran diri, refleksi, doa, perhatian pada pengalaman, kebiasaan spiritual, tindakan nyata, dan kepercayaan pada proses, kita mulai membuka jalan agar misi jiwa dapat dikenali dan dijalani. Saat kita berhasil menghubungkan diri dengan jiwa, hidup yang sebelumnya terasa berat atau membingungkan mulai menemukan arah. Kita mulai merasakan ketenangan, kebahagiaan yang tulus, dan rasa berarti yang selama ini kita cari. Ingatlah, jiwa selalu menunggu kita untuk hadir,
mendengarkan, dan mengikuti petunjuknya. Setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah langkah menuju pemenuhan misi sejati. Mulailah dari diri sendiri hari ini. Duduk, dengarkan, tulis, renungkan, bertindak. Jiwa menunggu, dan misi hidupmu menanti untuk diingat dan dijalani. Setelah kita memahami tanda-tanda jiwa, mengenali hambatan, dan belajar menghubungkan diri dengan misi batin, langkah berikutnya adalah mengikuti jejak jiwa. Ini adalah tahap di mana kesadaran kita diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, di mana misi jiwa bukan lagi konsep abstrak, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari yang kita jalani dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Mengikuti jejak jiwa berarti mengizinkan diri untuk hidup selaras dengan panggilan batin. Ini bukan tentang memaksakan diri atau menunggu momen sempurna untuk bertindak, tetapi tentang mengambil langkah-langkah kecil yang konsisten menuju tujuan sejati. Setiap langkah yang diambil dengan kesadaran adalah bentuk nyata dari perjalanan spiritual kita. Bahkan hal-hal sederhana, seperti membantu orang lain, memilih kejujuran, atau melakukan sesuatu yang membuat hati bergetar, adalah bagian dari jejak jiwa yang sedang dijalani. Salah satu prinsip penting dalam mengikuti jejak jiwa adalah ketulusan dan integritas. Jiwa tidak tertarik pada tindakan yang dilakukan demi pengakuan, status, atau keuntungan pribadi semata. Jiwa menuntun melalui keaslian. Tindakan yang tulus, meski kecil, selalu memiliki energi yang lebih kuat dibandingkan tindakan besar yang dilakukan tanpa kesadaran. Ketika kita mengikuti panggilan jiwa dengan hati tulus, setiap langkah terasa ringan, meski jalan yang dilalui tidak selalu mudah. Selain itu, mengikuti jejak jiwa berarti mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita mulai menyadari bahwa segala pengalaman, baik yang menyenangkan maupun menantang, adalah bagian dari misi yang lebih besar. Tidak ada kejadian yang benar-benar kebetulan. Setiap orang yang kita temui, setiap rintangan yang kita hadapi, membawa pelajaran yang mendekatkan kita pada tujuan jiwa. Dengan menerima tanggung jawab ini, kita berhenti menyalahkan dunia atau orang lain, dan mulai aktif membentuk kehidupan yang selaras dengan panggilan batin. Bagian dari mengikuti jejak jiwa juga adalah konsistensi dalam tindakan. Misi jiwa jarang terwujud dalam satu langkah besar. Ia muncul melalui kebiasaan yang terulang, pilihan sadar yang diambil setiap hari, dan perhatian yang terus-menerus pada suara hati. Misalnya, seseorang yang merasakan panggilan untuk menjadi inspirator bagi orang lain tidak cukup hanya berbicara sekali, ia harus konsisten berbagi ilmu, pengalaman, dan energi positif setiap hari. Konsistensi ini membangun jejak yang kuat dan membawa dampak nyata bagi diri sendiri maupun orang lain. Seringkali, mengikuti jejak jiwa juga berarti menyelaraskan diri dengan kebaikan bagi orang lain. Misi jiwa bukan hanya tentang kepuasan pribadi, tetapi tentang kontribusi bagi dunia di sekitar kita. Saat tindakan kita memberi manfaat, meringankan beban orang lain, atau membawa kedamaian, itulah saat kita benar-benar selaras dengan panggilan batin. Jiwa selalu mendorong kita untuk tidak egois, untuk memberi, dan untuk menjadi cahaya bagi orang lain, karena setiap kontribusi positif memperkuat energi jiwa dan membuka jalan bagi pengalaman spiritual yang lebih mendalam. Tidak kalah penting adalah kesabaran dan penerimaan. Mengikuti jejak jiwa tidak selalu mulus. Ada saat-saat di mana kita tersandung, menghadapi ketidakpastian, atau merasa lelah dan putus asa. Namun, kesabaran adalah kunci agar kita tetap berada di jalur yang benar. Jiwa tidak mengharapkan kita menjadi sempurna, tetapi mengajarkan kita untuk terus bergerak meski perlahan. Penerimaan terhadap proses hidup, baik kesulitan maupun kebahagiaan, membantu kita memahami makna setiap pengalaman sebagai bagian dari perjalanan misi batin. Mengikuti jejak jiwa juga berarti menghargai intuisi dalam setiap keputusan. Tindakan kita sebaiknya selaras dengan suara hati dan petunjuk batin. Ketika ada pilihan yang membuat hati tenang dan merasa benar, itulah jalur yang sesuai dengan jejak jiwa. Jangan takut mengambil keputusan yang berbeda dari ekspektasi orang lain. Jejak jiwa seringkali unik dan hanya bisa dijalani oleh kita sendiri. Akhirnya,
Mengikuti jejak jiwa adalah tentang menghidupkan misi dalam kehidupan nyata. Ini adalah transformasi dari kesadaran menjadi tindakan, dari teori menjadi praktik, dari niat menjadi realitas. Saat kita mulai menjalani setiap hari dengan hati yang terbuka, kesadaran diri, dan niat tulus, misi jiwa tidak lagi terasa jauh atau abstrak. Ia menjadi nyata, hadir dalam setiap keputusan, setiap hubungan, dan setiap pengalaman yang kita jalani. Ingatlah, jejak jiwa bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh di masa depan. Ia dimulai dari langkah kecil hari ini, dari kesadaran diri, dari tindakan tulus, dan dari keberanian untuk mengikuti panggilan batin. Dengan konsistensi, kesabaran, dan ketulusan, kita akan menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari misi sejati yang menunggu untuk diingat dan dijalani. Ketika seseorang mulai mengikuti jejak jiwanya, mengikuti panggilan batin yang tulus, terjadi sesuatu yang luar biasa. Transformasi spiritual, emosional, dan bahkan fisik mulai muncul. Transformasi ini bukan hanya tentang perubahan perilaku, tetapi juga perubahan dalam cara seseorang melihat dunia, memahami diri sendiri, dan merasakan kehidupan. Inilah saat di mana misi jiwa tidak lagi menjadi konsep abstrak, tetapi nyata dan hidup dalam setiap tindakan dan keputusan. Transformasi pertama yang terasa adalah ketenangan batin. Saat kita selaras dengan misi jiwa, hati yang sebelumnya gelisah, cemas, atau penuh keraguan mulai menemukan kedamaian. Kita tidak lagi merasa terbebani oleh ekspektasi dunia atau tekanan ego. Segala sesuatu mulai terasa lebih ringan, dan kita mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih tegar. Ketenangan ini bukan hasil dari penghindaran masalah, tetapi dari kesadaran bahwa kita sedang berjalan di jalur yang benar, selaras dengan tujuan batin kita. Selain ketenangan, transformasi juga terlihat pada kejernihan pikiran dan hati. Saat jiwa mulai menuntun langkah kita belajar untuk membedakan antara yang penting dan yang tidak, antara suara ego dan suara batin. Keputusan yang diambil menjadi lebih tepat, hubungan dengan orang lain lebih tulus, dan fokus hidup menjadi lebih jelas. Kita mulai menyadari apa yang benar-benar memberi makna, dan apa yang hanyalah distraksi sementara. Kejernihan ini membawa kita pada rasa percaya diri yang berbeda, percaya pada proses, pada diri sendiri, dan pada arahan ilahi yang membimbing. Transformasi berikutnya adalah peningkatan empati dan kasih sayang. Jiwa yang selaras dengan misinya tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga mulai peduli pada orang lain dan lingkungan sekitar. Kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, lebih sabar, dan lebih mampu memberi tanpa mengharapkan balasan. Kasih sayang ini bukan semata-mata emosi, tetapi energi yang mengalir dari pemahaman bahwa misi jiwa kita seringkali berkaitan dengan kontribusi bagi dunia. Memberi, menyembuhkan, atau menginspirasi orang lain menjadi bagian alami dari hidup kita. Transformasi juga terlihat dalam peningkatan intuisi dan kepahaman spiritual. Saat kita menjalani misi jiwa, tanda-tanda yang dulu samar mulai menjadi jelas. Kita lebih mampu membaca bisikan hati, memahami simbol dalam pengalaman hidup, dan menafsirkan petunjuk dari mimpi atau peristiwa sehari-hari. Intuisi ini memandu kita dalam setiap langkah, membantu membuat keputusan yang selaras dengan tujuan sejati, dan membuka jalur bagi pengalaman spiritual yang lebih mendalam. Selain itu, rasa bahagia yang autentik mulai muncul. Kebahagiaan ini berbeda dari kesenangan sesaat atau pencapaian materi. Ia lahir dari kepuasan batin yang datang ketika kita tahu kita sedang menjalani tujuan hidup kita. Kita merasakan kebahagiaan karena setiap tindakan, sekecil apapun, sejalan dengan panggilan jiwa. Hidup mulai terasa lebih bermakna, dan kita mampu menemukan sukacita bahkan dalam tantangan sekalipun. Transformasi yang terjadi juga membawa keberanian dan keteguhan. Saat kita menjalani misi jiwa, kita belajar menghadapi ketakutan, mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak nyaman, dan tetap konsisten meski jalan terasa berat. Keberanian ini bukan semata-mata sifat alami, tetapi hasil dari keselarasan dengan energi jiwa yang memberi arah dan kekuatan.
Kita belajar bahwa setiap rintangan adalah bagian dari proses pembelajaran dan penguatan misi spiritual. Selain itu, hubungan kita dengan dunia luar pun berubah. Kita mulai melihat makna dalam setiap peristiwa, menghargai setiap orang yang hadir dalam hidup, dan memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki tujuan. Transformasi ini membawa perspektif yang lebih luas, yang membuat kita lebih bijak, lebih bersyukur, dan lebih damai dalam menghadapi kehidupan. Yang paling menakjubkan, transformasi ini bersifat menular dan inspiratif bagi orang lain. Ketika seseorang menjalani misi jiwanya dengan tulus, energi positif ini memancar ke sekitarnya. Orang lain yang melihat ketenangan, kebahagiaan, dan ketulusan ini sering merasa terinspirasi untuk menemukan dan menjalani misi mereka sendiri. Dengan demikian, menjalani misi jiwa tidak hanya mengubah diri sendiri, tetapi juga memberi kontribusi bagi keseimbangan dan kebaikan yang lebih luas di dunia. Akhirnya, transformasi yang terjadi saat misi jiwa dijalani adalah bukti bahwa setiap manusia tidak lahir secara kebetulan. Jiwa memiliki rencana yang indah, dan ketika kita mulai menyadarinya dan menindaklanjuti panggilan batin, hidup berubah dari rutinitas yang membosankan menjadi perjalanan yang penuh cahaya, makna, dan kedamaian. Setiap langkah yang diambil dengan kesadaran membawa kita lebih dekat pada versi diri kita yang sejati, dan pada pemenuhan misi yang selama ini menunggu untuk diingat. Setelah melalui perjalanan memahami jiwa, mengenali tanda-tandanya, melewati hambatan, menghubungkan diri, dan mengikuti jejaknya, saatnya kita tiba di tahap terakhir, mengingat dan menjalani misi jiwa sepenuhnya. Tahap ini bukan sekadar kesadaran intelektual, tetapi pengalaman batin yang menyeluruh, di mana setiap detik hidup terasa selaras dengan panggilan hati dan tujuan sejati. Mengingat misi jiwa adalah tentang membangkitkan kesadaran akan alasan keberadaan kita di dunia ini. Selama bertahun-tahun, kita mungkin terjebak dalam rutinitas, membiarkan ego, ketakutan, atau kesibukan menutupi bisikan jiwa. Namun momen kesadaran itu datang ketika kita menatap diri sendiri dengan jujur, ketika kita menenangkan pikiran, dan ketika kita membuka hati untuk mendengarkan panggilan batin yang selama ini terpendam. Langkah pertama dalam mengingat misi jiwa adalah mengakui keberadaan jiwa dan panggilannya. Sadari bahwa setiap pengalaman, setiap orang yang ditemui, dan setiap tantangan adalah bagian dari peta spiritual yang membimbing kita. Mengakui hal ini adalah bentuk penerimaan diri dan kehidupan. Kita tidak lagi merasa tersesat atau bingung, sebaliknya, kita mulai melihat arah yang jelas, bahkan dalam ketidakpastian. Selanjutnya, introspeksi terus-menerus menjadi kunci agar misi jiwa tetap hidup dalam setiap langkah. Menulis jurnal, merenungkan pengalaman, atau berdialog dengan diri sendiri membantu menjaga kesadaran tetap tajam. Setiap peristiwa, baik menyenangkan maupun menyakitkan, menjadi pelajaran yang membimbing kita untuk lebih selaras dengan panggilan batin. Dengan cara ini, misi jiwa tidak hanya muncul sebagai konsep abstrak, tetapi hidup dalam tindakan nyata. Mengingat misi jiwa juga berarti menjalani hidup dengan integritas dan ketulusan. Setiap keputusan, interaksi, dan tindakan harus didasarkan pada keselarasan dengan panggilan batin. Jiwa menuntun melalui dorongan lembut yang terasa benar, bahkan ketika jalan itu berbeda dari apa yang diharapkan oleh dunia. Menjalani misi dengan tulus adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan rencana ilahi yang ada dalam hidup kita. Bagian penting lainnya adalah konsistensi dan keberanian dalam tindakan. Misi jiwa jarang muncul sebagai satu langkah besar, ia terwujud melalui kebiasaan, keputusan, dan tindakan yang diulang dengan kesadaran. Ketika kita konsisten mengikuti panggilan batin, bahkan langkah-langkah kecil sekalipun memiliki energi yang kuat, membimbing kita semakin dekat pada tujuan sejati. Keberanian diperlukan karena seringkali kita harus menentang kebiasaan lama, ekspektasi orang lain, atau ketidakpastian dunia. Namun, setiap langkah berani adalah bukti bahwa kita sedang menepati jejak jiwa. Selain itu, memberi dan berkontribusi bagi orang lain adalah wujud nyata dari misi jiwa. Setiap tindakan yang membawa manfaat,
menyebarkan kebaikan, atau meringankan beban orang lain adalah bagian dari perjalanan spiritual kita. Jiwa tidak berjalan sendiri, ia selalu terkait dengan energi dan kehidupan orang lain. Ketika misi dijalani, kita merasakan kepuasan batin yang tulus, ketenangan, dan kebahagiaan yang autentik, karena setiap kontribusi positif memperkuat jalannya misi dan memberi makna bagi kehidupan sekitar. Menghidupkan misi jiwa sepenuhnya juga berarti mengintegrasikan kesadaran ini dalam setiap aspek hidup. Dari pekerjaan hingga hubungan, dari waktu luang hingga tanggung jawab sosial, setiap tindakan menjadi ekspresi dari panggilan batin. Hidup tidak lagi terfragmentasi antara dunia lahiriah dan dunia batin. Sebaliknya, semuanya bersatu dalam keselarasan yang mendalam, menciptakan kehidupan yang penuh makna dan damai. Yang paling indah adalah bahwa mengingat dan menjalani misi jiwa membawa transformasi diri yang menyeluruh. Kita menjadi lebih bijak, lebih sabar, lebih empatik, dan lebih hadir. Hidup yang sebelumnya terasa berat kini terasa ringan. Setiap tantangan dipandang sebagai pelajaran, setiap kebahagiaan diterima dengan syukur, dan setiap langkah menjadi wujud nyata dari keselarasan dengan tujuan hidup. Akhirnya, mengingat misi jiwa adalah tentang menyadari bahwa kita tidak pernah lahir secara kebetulan. Hidup kita adalah bagian dari rencana ilahi, setiap pengalaman adalah guru, dan setiap langkah adalah bagian dari perjalanan spiritual yang membawa kita menuju pemenuhan tujuan batin. Dengan kesadaran, keberanian, konsistensi, dan ketulusan, kita mampu menjalani misi yang telah menunggu sejak kelahiran kita, menjadikan hidup bukan sekadar rutinitas, tetapi perjalanan penuh cahaya, makna, dan kedamaian sejati. Jadi, mari kita ambil napas dalam-dalam, membuka hati, dan bersiap untuk menghidupkan misi jiwa dalam setiap detik hidup kita. Ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran adalah langkah menuju versi diri yang paling sejati. Jangan biarkan suara jiwa terpendam, dengarkan, ikuti, dan jalani. Karena kamu tidak pernah lahir secara kebetulan, ada misi yang menunggumu untuk diingat dan dijalani sepenuhnya.